Ya, selamat sore Bang Ucok. Malam-malam Ini udah malam dah, masih sore Bang. Ya, nyaris sih. kadang lah. Nyaris malam. Ya, kali pengen ngobrol Bang terkait pilkada ini yang kaitannya juga sama kayak ngomongin mau soal ini bisa dibilang peteng apa padang. Pertama, eh, saya pengen nyorotin kehadiran Luki Hakim sebagai calon bupati dan Mas Saipudin sebagai wakil. Ini kan sepertinya apa namanya eh, tengah menjadi orang yang memangku banyak harapan rakyat. Kita itu bisa melihat dari setiap kunjungan Luki Hakim yang begitu banyak orang, kemudian bagaimana elu-eluan juga di media sosial dan tadi juga memantau di apa namanya lokasi kampanye akbar juga sampai rapat seperti itu. Nah, menurut Bang Ucok, sebenarnya apa yang coba ingin dibawa oleh Luki Hakim dan Saipudin untuk Indramayu ke depan? Ketika kita melihat kubu 01 itu kan berbicara melanjutkan kan 03. ayo 03 sorry melanjutkan kegagalan mungkin, tapi terus kemudian 01 yang berbicara tentang Indramayu berkah. Nah, ini ada problem yang menurut saya sangat menarik yang diangkat oleh 02 ini, yaitu ada istilah wong reang, yang sebenarnya istilah itu sudah melekat jauh atau sudah sangat inherent internal di dalam masyarakat Indramayu. Nah, sebenarnya dari konsepsi itu apa yang ingin dibawa oleh lukis saya ke depan, Bang? Yang pertama, sebelum jawab ya Dea, ya, kita harus disclaimer dulu bahwa obrolan ini boleh untuk merokok kan gitu ya. Ya, Dan jangan ditiru karena merokok cukup mengganggu kesehatan. betul. Cukup kita saja Yang siap nggak sehat. siap nggak sehat. Yang lain harus sehat kan gitu Iya. ya. Jadi kalau kita nanti ngerokok mohon tidak dimaknai ini bentuk Ajakan. ajakan kan Untuk gitu ya. ditiru ini. Ya. Itu yang pertama, ketika kita melihat ya kontestasi demokrasi lah di Indramayu, itu sebagaimana kita pahami ada 3 kontestan kan gitu ya. Kontestan yang terakhir dapat nomor urut 03 ini petahana. Ya. Maka ide gagasannya adalah melanjutkan. Cuman pertanyaannya kan apa yang dilanjutkan kan gitu ya. Persis. Itu pertanyaan, apa yang dilanjutkan? Apakah melanjutkan secara teoretikal? Apakah melanjutkan secara faktual kan? Karena 2 hal ini berbeda. Kalau teorinya ya bagus semua saya pikir. Program-program bagus 03. Dan teoretikalnya kan. Ya. Tapi faktualnya gimana? Itu yang pertama. Dan ketika saya melihat paslon 01, ini kan yang selalu menjadi tagline itu kan keberkahan. Ya. Kalau keberkahan kan spiritnya itu dunia wal akhirat kan. Betul. Dan saya lihat iramanya, program-programnya juga hampir sama dengan 03 kan ya. Tetapi ada hal yang berbeda dari pasangan 02 ini. 02 ini mencoba menampilkan sesuatu yang nggak umum dalam era kekinian. Namun kemudian ini sebenarnya membangkitkan cara pandang masa lalu yang kemudian dilupakan. Ya. Saya ambil satu contoh gini. Kalau kita bicara konsep gotong royong, ini sesungguhnya nilai-nilai yang harusnya kita lestarikan. Harusnya kita lestarikan. Bukan sesuatu yang kita tiadakan. Ya. Dan memang dalam penyusunan anggaran maupun penyusunan yang lainnya, itu diperlukan pemaknaan gotong royong ini dalam bentuk apa? Partisipasi publik. Jadi kalau gotong royong kita maknai sekarang itu partisipasi publik. Bagaimana kita menyusun konsep kehidupan berpemerintahan di daerah itu tanpa mendengar keinginan dari publik. Ya. Apalagi kemampuan daerah itu sangat terbatas. Berapa sih yang dihasilkan PAD?
Ya. Kalau kita tidak mengambil ataupun menegakkan nilai gotong royong dan membumikannya, ini akan sulit pembangunan apapun. Maka Paslon 02 nih saya pikir keren lah gitu. Mengangkat ide gagasan yang coba ditinggalkan dan merubahnya jadi denyut ya, denyut nadi gitu. Denyut nadi bahwa untuk membangun Indramayu nggak bisa sendiri, harus bergotong royong. Dan itu juga jangan salah, itu tuh spirit gotong royong luar biasa. Dan Bung Karno sendiri mengakui bahwa Eka Sila itu spiritnya gotong royong. Maka saya berani bilang, ini 02 ini lebih nasionalis dari partai nasionalis ya. Kan gitu ya. Ya. Kan gitu deh. Ada sesuatu yang beda. Terus ketika kita tarik lagi, kenapa sih kok ya 02 ini bukan promosi ya. Tapi lebih tepat berkampanye mungkin. Tapi nggak apa-apa lah kan gitu. Mumpung belum ditutup. Belum ditutup kan. 02 mengangkat di awal tuh religius. R-nya itu kan religius. Ini kan mencoba menarik pemaknaan nilai-nilai spirit religius itu di awal. Di awal. Sebagaimana sebagaimana dasar falsafah kita di Pancasila itu jelas ketuhanan yang Maha Esa di awal. Yang lainnya kan nggak di awal. Ini di awal loh, berani menempatkan itu. Ya. Artinya dalam setiap berkehidupan, berpemerintahan, bermasyarakat, nilai itu harus hadir. Dan ini utamanya ya bagus, apalagi ditambah ekonomi kerakyatan. Kalau kita kupas, walaupun konsep ini kata beberapa yang belum selesai, ya wajib kita selesaikan. Ya. Seperti apa? Tapi intinya ekonomi kerakyatan itu bagaimana menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi itu berpihak pada rakyat. Ya. Intinya kan itu. Bukan berpihak pada konglomerasi. Bukan berpihak pada kaum liberalis kan gitu ya. Ini titik tekannya. Makanya saya bilang keren ini. Luki Saifuddin mencoba menarik ide lama ke dalam satu gagasan yang baru, yang kemudian mengemasnya dalam satu identitas, yakni reang. Ya. Sekilas memang terlihat reang itu seperti kata yang biasa, tapi kalau kita lebih dalam lagi, itu identitas orang Indramayu. Kalau kita lihat lagi orang Indramayu, karakternya seperti apa? Banyak literasi, tapi faktanya juga banyak. Orang Indramayu itu moral. Lihat aja kalau hajatan, ya kan? Ya, betul. Berani membuang, bahkan menghamburkan uang untuk sebuah prestisius. Betul. Ya. Itu kan moral kata orang sininya, moral. Maka kalau di Indramayu orang pelit itu satu kejahatan saya bilang. Betul. Iya. Kita bisa buktikan kalau misalnya ada orang yang sangat pelit sekali, lalu rumahnya kebakaran, maka orang akan berpikir biarin aja, puas ya, medit adrenalin. Itu kejahatan dalam perspektif Indramayu. Orang Indramayu moral. Moral itu ada nilai positifnya, ada. Kalau kita bisa sentuh, menegakkan nilai-nilai gotong royong dalam kemoralan, selesai. Kan gitu deh. Ya. Misalnya tadi kita mau bikin jembatan, orang Indramayu banyak yang moral, ya udah patungan. Ya. Selesai itu barang kan. Ya. Artinya ada sesuatu yang bagus. Dan moral itu kan reang. Makanya kalau di Indramayu pasarannya bisa tinggi kan gitu ya. Pasaran apapun ya, bercandaannya gitu. Lalu apalagi sih karakter reang itu? Reang itu sangat berani. Sangat berani. Orang Indramayu jangan pernah tantangin berantem gitu. Di negeri orang. Pasti akan diladenin. Ya. Artinya ada spirit berani. Berani bertanggung jawab di situ. Makanya ini luar biasa. Apalagi kalau kita tarik dalam literasi Sanskerta ya. Reang itu rahing hiang. Kaulanya sang pencipta. Artinya sangat patuh sekali dalam nilai-nilai religius di situ. Jadi kalau kita pembahasannya dalam cara pandang, saya yakin 02 ini cukup bagus. Walaupun ya kalau pihak sebelah mendebat macam-macam nggak apa-apa lah. Minimal ya saya senang saja sebagai orang nasionalis bahwa kok nilai-nilai nasionalis justru dihadirkan oleh paslon yang diusung oleh PKS Nasdem. Ya. Bukan oleh partai yang katanya calon yang diusung oleh PD Perjuangan dan PKB yang nasabnya itu religius nasionalis atau nasionalis religius. Kan itu ya. Maka ada kontraproduktif di situ. Kalau diperdebatkan, ayo kita perdebatkan konsep itu. Tinggal buka saja lah pemikiran-pemikiran Bung Karno, Hatta ya, kan gitu. Atau pemikiran Nahdien ya kita buka kan gitu. Itu saya pikir. Jadi saya tertarik di 02 ya salah satunya landasannya itu.
Jadi tidak benar juga bahwa Luki Hakim itu digandrungi oleh banyak orang tuh karena tampang. Visinya juga cukup menjual kan. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan kelurusan dengan visi Indonesia saat ini, kabinet Prabowo Gibran, ya beda-beda tipis dan bahkan supporting program kan gitu. Ya. Sangat supporting program. Kalau kita bicara pertanian udah jelas selaras kan. Bicara pendidikan selaras. Apa yang nggak selaras dari 12 program percepatan Prabowo Gibran? Ya. Itu saya pikir. Ya, oke. Tapi ngerokok ya. Ya siap. Ini saya udah dari tadi ngerokok. Dan sekali lagi jangan ditiru. Ngerokok ini hanya untuk orang-orang yang siap nggak sehat. Ada beberapa hal Bang yang saya garis bawahi tadi dari pernyataan Abang. Pertama, ini menarik kalau kita kembali ke histori. Soekarno sendiri kan pernah ngomong Pancasila itu sebenarnya hanya digali. Ya. Dan ketika diperas menjadi satu sila atau ekasila itu adalah gotong royong. Iya. Dan ketika ini lama tidak tersentuh, kubu 02 mencoba membangkitkan kembali yang sempat terkubur. Betul. Yang awalnya digali terkubur dibangkitkan kembali kan menjadi denyut tadi kata Abang. Dan kemudian tadi di akhir juga Abang bilang kalau berbicara selaras dengan apa yang menjadi gagasan juga pada presiden kita saat ini Prabowo, itu ya selaras, jelas selaras. Maka apakah itu juga termasuk sebagai pernyataan yang bisa ditegaskan bahwa tidak perlu dengan partai yang sama untuk menyatakan bahwa program antara daerah dengan nasional itu selaras? Karena kan yang selama ini digunakan juga seperti itu Bang, bahwa seolah-olah partainya harus sama untuk menyatakan bahwa bisa mencapai keselarasan antara nasional dengan daerah. Itu gimana Bang? Persis kan. Biasanya kan gini, ketika seorang ibu memiliki 4 anak, tentunya 4 anak itu memiliki karakter yang berbeda. Ya. Kan gitu ya? Betul. Itu logikanya kan gitu. Maka kemudian kalau kita bicara ajaran atau aliran, tidak bisa dilihat dari aspek biologi. Kan gitu ya? Ya. Tapi harus dilihat dari pengejawantahan itu. Misalnya tadi kalau keselarasan itu harus partainya sama, ya aku bilang enggak juga sih gitu ya, enggak juga. Dan harus dicermati bahwa pemerintah daerah kabupaten, kalau dulu sebutnya tingkat 2, tingkat 1-nya itu provinsi ya. Ada kewenangan yang didelegasikan kan, dan wajib kemudian diterapkan oleh pemerintah daerah itu. Nggak serta-merta pemerintah daerah bisa mandiri, otonom. Ya. Nah, karena otonomi di kita kan berbeda ya. Maka kemudian saya yakin lah, walaupun visi misinya berbeda gitu, programnya berbeda, tapi begitu dilantik ya harus mau mengikuti pusat. Ya. Ya selama program pusatnya benar kan gitu ya. Betul. Selama program pusat, apalagi yang selaras. Gitu. Makanya kemudian kalau 02 saya pandang ya cukup selaras lah dengan program 02. Sehingga tidak ada lagi alasan yang menyatakan bahwa kalau partainya bukan dari partai yang sama, itu nggak akan selaras. Ini lucu saja kan gitu. Ya, betul. Lucu saja Lucu dalam aja. konsepsi demokrasi kan gitu ya. Gitu. Terus yang kedua gini Bang, saya garis bawahi juga masih nyambung tadi soal kepartaian kan. Bahwa kita tahu lah gagasan daripada PDI itu justru mengangkat Pancasila 1 Juni. Tapi denyutnya malah justru karena Pancasila itu kan intinya ngomongin apa sih? Soekarno bolak-balik ngomong nasionalisme dan demokrasinya adalah tentang ekonomi. Iya. Dan tentu ekonomi kerakyatan. Juga yang tadi kemudian dirowi atau dinyawai. Tadi kita hubungkan dengan tagline lanjutkan. Iya. Ya kan yang masih harus kita jernihkan sebenarnya melanjutkan apa? Karena kalau kita lihat faktanya, apa yang pernah terjadi di periode kemarin ketika incumbent itu menjadi bupati dan sebentar lagi juga akan cutinya selesai ya, naik lagi jadi bupati lagi, itu banyak masyarakat yang menganggap dia tidak mampu menggali potensi yang bisa seharusnya menjadi kesejahteraan. Sementara tadi Abang bilang dengan semangat gotong royong ini keberpihakan 02 jelas tidak pada konglomerasi, tidak pada oligarki, tapi pada kekuatan rakyat, mensejahterakan ekonomi rakyat. Kan seperti itu. Nah artinya, maksud saya kritik yang beredar pada Nina Agustina ketika dia dibilang tidak mampu menghasilkan kesejahteraan dan bahkan akhirnya Indramayu masih disebut sebagai daerah paling miskin, berkaitan dengan itu, tanggapan Abang gimana? Apakah 02 itu nyata-nyata bisa menghadirkan harapan atas kegagalan itu? Yang pertama kan gini ya,
kalau kita membangun sesuatu, maka yang kita bangun itu harus kita pertanyakan untuk siapa, kan gitu. Ya. Ya, untuk siapa. Ketika bicara kita mau membangun kemakmuran rakyat lewat program, maka kita harus bertanya terlebih dahulu kepada rakyat. Mau dibangunin apa, yang seperti apa yang layak. Ya. Kan gitu ya. Ya. Ini yang penting. Dan itu sudah muncul adanya musrenbang tuh itu sesungguhnya. Ya. Ya, adanya musrenbang. Betul. Jadi ya saya juga pengen menyampaikan ke 02 ketika jadi jangan ujuk-ujuk langsung memveto bahwa program ini yang terbaik, enggak. Harus kemudian dibicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat melalui tadi partisipatori. Kantong-kantong itu harus diajak bicara ya. Misalnya cerita misalnya apa sih yang diinginkan oleh petani? Program apa? Mungkin dalam skala yang umum paham, oh butuh air, oh butuh pupuk, oh butuh harga yang bagus, semua paham. Tapi bagaimana untuk menjadikan itu, bagaimana dengan pernik-pernik problem, misalnya bagaimana problem combat? Ya, ini kan problem yang harus diajak bicara mereka. Karena konsepnya teknologi itu sesungguhnya akan membawa dampak kemajuan dan kesejahteraan. Betul. Itu kan konsepnya kan itu. Betul. Tapi faktanya munculnya teknologi combat justru membuat orang banyak tidak menikmati, Ya, kehilangan kerjaan kan di situ. gitu. Ada kontradiksi itu. Bagaimana kita berpikir itu? Ya. Oh, nggak bisa nih teknologi ditinggalin, tapi mereka juga harus dapat pendapatan. Nah, berarti pasti ada rumusan yang harus didiskusikan ulang. Ya. Dan itu mereka harus bicara. Orang-orang harus diajak bicara. Jangan kemudian dalam musrenbang yang sering kita rasain itu simbol saja. betul. Ya, simbol saja. Nggak bisa lah semua orang diajak bicara. Ya betul. Kalau kemarin waktu belum ada teknologi. Ya. Kalau sekarang dengan adanya teknologi itu bisa dalam satu genggaman. Ya. Kan gitu ya. Ya. Bisa nggak sih pemerintah nanti yang baru, syukur-syukur, alhamdulillah insya Allah Mas Luki terpilih, itu orang harus bicara tentang apa yang dia mau. Ya gitu. Dalam satu genggaman itu yang kemudian kita lakukan coding index. Coding ini sekarang kan lagi bagus ya. Lagi diskusi yang bagus tentang coding. Jadi kan indeks, ini loh yang diinginkan. Jadi kalau bicara visi ya memang umum ceritanya. Yang penting denyut. Tapi kemudian visi ini yang kemudian harus menggerakkan itu semua kan gitu. Tapi programnya ya dari masyarakat itu seperti apa. Makanya yang kemarin program-program yang ditawarkan itu kan program-program sifatnya penawar. Yang kemudian harus didiskusikan ulang dengan masyarakat Indramayu seperti apa. Diajak ngomong semua. Dari kaum perempuan seperti apa ketika bicara perempuan, kaum muda juga seperti apa, petani buruh juga seperti apa. Kalau kita bicara industri pertanian di Indramayu, ya kita bisa bandingkan antara buruh dan pemilik lahannya. Banyakkan buruh, bahkan melebihi sekian persen kan. Maka berpihaknya kemana? Pemilik lahan apa buruh kan gitu ya? Betul. Kan gitu. Betul. Ya. Dan ini kan harus difikirkan betul-betul masak-masak gitu. Cara menangkap keinginan rakyat itu kan salah satunya tadi musrembang. Tapi kan juga muncul nih Bang, sebagian kalangan terutama di gen milenial dan gen Z ini banyak yang menyarankan ketika Luki Hakim terpilih nanti dan dilantik menjadi bupati, itu meniru apa yang sekarang udah dilakukan oleh Prabowo tuh. Ya kan Gibran bikin tempat pengaduan tuh. Terus kemudian ada Mindra yang sekarang terkenal sebagai untuk menampung aduan dari masyarakat melalui media sosial. Mumpung tadi kan Abang bilang juga ada perkembangan teknologi salah satunya dalam media sosial. Nah, itu kan berarti bisa digunakan juga untuk menangkap itu kan, menangkap keinginan rakyat. Baru berikutnya tinggal diukur secara indeks tadi kan, kodenya gimana. Ya. Berarti sebenarnya gagasan Moreang ini gagasan yang patut kita pertaruhkan untuk harapan rakyat dapat memperoleh kesejahteraan ke depan. Nah problemnya sekarang gini Bang, ini kan masa kampanye tinggal ngitung beberapa jam ke depan akan ditutup, ya kan? Sehingga sudah tidak bisa lagi calon ini keliling untuk menawarkan visi dan misi. Kita sudah masuk ke dalam hari tenang, ya kan? Nah, saya belakangan ini mikir Bang, di politik Indonesia ketika hari tenang itu malah justru menjadi hari yang sebenarnya tidak tenang. Karena mulai muncul kegelisahan-kegelisahan di situ tuh. Ya kan, apalagi ya kalau faktanya kita nggak bisa tutupi, kalau faktanya kita lagi berhadapan dengan incumbent, maka semakin tidak tenang itu sebenarnya.
Nah, Bang melihat hari tenang itu seperti apa ya? Ya kalau saya sendiri dari dulu itu menentang hari tenang ya. Malah Iya, mentok. saya sangat menentang sekali itu hari tenang. Karena nggak dapet gitu. Nggak dapet. Ini kebalik cara berpikirnya saya pikirnya. Misalkan gini, demokrasi itu kita maknai sebagai pesta, misalnya kan gitu. Ya, Yang namanya pesta tuh yang dilahirkan atau dihadirkan tuh kegembiraan. ya, Kan gitu ya, pesta kan gitu. betul. Semua orang itu berpesta, bersukacita kan gitu ya, Ya, tanpa adanya ketakutan. ya, Lalu kalau misalnya proses pemilihan ini membuat orang takut, pestanya di mana? ya, Kan gitu ya. betul. Dan ketika kita menyebut hari tenang, itu kan menganggap oh selama ini belum tenang. Ya, Kan logikanya gitu ya. ya, Iya kan? betul. Iya. Kalau ada hari tenang berarti saat kampanye itu nggak tenang. Gitu. Eh. Ini kan luar biasa konyolnya di Ya, situ gitu ya. Di mana pestanya kan gitu. Kalau pesta demokrasi ukurannya itu dari mulai penetapan sampai pencoblosan kan gitu. ya. Sampai penetapan. Ngapain dibikin tenang-tenang ini? Kan gitu ya. Seolah kemarin nggak tenang dan Saya ribut. lebih suka menyebutnya hari yang nggak boleh kampanye. Ya, Ya. Bukan hari tenang. Tapi kalau kita lihat dari literasi di Indonesia cukup lama ini 3 hari. Ngapain juga kan? Apakah dalam 3 hari itu orang harus berpikir gitu terus memutus sesuatu? Kan nggak juga. Kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei, itu kan orang yang tidak belum menentukan pilihan ketika selesai kampanye kan cuma angka 12,5% kalau tidak Ya. salah ya LSI kan. Apalagi dengan fakta sekarang ada survei baru yang belum menentukan pilihan cuma 1%. Ya. Berarti apakah ketenangannya itu diperuntukkan buat 1%? Kan gitu ya. ya, Ini problem sehingga ya ini harus disusun ulang tentang apa sih hari tenang yang membuat orang nggak tenang. betul. Ya jujur saja kalau saya lihat pasti semua tidak tenang. Dari mulai tim ses yang nggak mulai cari-cari celah kan gitu supaya gimana caranya bisa bersosialisasi tanpa melanggar peraturan. Ya, Artinya kan penyelundupan hukum yang dilakukan ya. betul, betul. Kan nggak ada makna juga Ya. gitu ya. Terus juga membuat para petugas juga nggak tenang gitu kan, Ya. harus keliling terus kan, Betul. patroli dan lain-lain gitu. Ya bikin nggak tenang lah. Ya, Maka sebaiknya saya pikir ke depan sudah sih kita buang saja sih, ngapain sih ada hari tenang. Cukuplah gitu kalau hari selesainya kampanye diberikan waktu ya 1 hari lah, ya, 1 kali 24 jam. Malaysia, Singapura, Amerika juga seperti itu. nggak sampai 3 hari itu, Bang. Iya nggak sampai 3 hari kan kalau kita lihat literasi. Cuman kita kan selalu 3 hari tradisi dari zaman saya kecil juga kan gitu. Ya, Ada hari terus. tenang, nggak boleh ngapa-ngapain, orang berkumpul dicurigain. Ya. Ini kan nggak lucu saja kan gitu. Betul, Bang. Jadi hari tenang itu mengingatkan saya malah justru kayak semacam kayak kebijakan darurat militer yang dikeluarkan. Bisa jadi. Ketika orang itu disuruh diam malah justru malah ketakutan yang terjadi kan. Saya juga pernah menentang teori sistem apa namanya ketika pengawalan atau pengawasan distribusi surat suara ketika saya di penyelenggara pemilu ya. Ini kan lucu, surat suara dikawal oleh pasukan yang bersenjata lengkap kan gitu. Ini kan seolah-olah mengerikan sekali gitu ya. Iya. Padahal kalau surat suaranya dirampok tinggal cetak lagi aja sih Iya, betul. kan gitu ya. Iya kan gitu. Iya, iya. Ini harus dijaga gitu dengan dikawal terus digembok. Aduh, ini Itu kan seremnya nggak sama masuk, kayak ya. ngawal kotaknya BRI itu, Bang. Iya kan, seperti ngawal uang kan gitu ya. Makanya saya pikir udahlah itu hilangin saja bikin orang-orang itu takut kan gitu. Nggak ada untungnya juga. Mari kita kembali pada fitrahnya bahwa kontestasi pemilihan itu bentuk demokrasi, bentuk pesta rakyat gitu ya. Yang semuanya harus happiness. Iya. Kan Harus gitu. gembira kan. Harus gembira, riang gembira kan atau reang gembira. Dan padahal Jokowi dari 2014 sudah mengangkat tagline itu tuh, Iya, Bang. betul. Bahwa pemilu itu harus dipahami sebagai politik adalah kegembiraan. Ya Iya. kan? Tapi masih aja mencekam dengan hari tenangan gitu kan. Dan sepanjang sejarah dari saya kecil, pemilu tuh nggak ada orang yang mau ngagalin pemilu atau mau ngagalin pilkada, nggak ada gitu. Ngapain juga pilkada digagalin, Iya, ya kan gitu. betul. Nggak ada untungnya kan gitu. Iya. Iya. Nah, terus gini, Bang. Menyoroti juga ketakutan-ketakutan di hari tenang tadi ya. Ini kan mulai juga muncul apa namanya? Satu isu, ya bukan satu sih sebenarnya, tapi digarisbesarkan menjadi satu yang menambah
hari tenang ini semakin menjadi mencekam, ya kan, terkait ancaman-ancaman yang muncul, bagaimana ketidaknetralan dari aparat desa, kemudian ASN, kemudian tenaga-tenaga kesehatan yang diarahkan untuk apa namanya mengarahkan pemilih pada salah satu paslon, gitu kan. Nah, dengan melihat fenomena itu, Bang, berkaitan dengan demokrasi kita, menurut Abang seperti apa? Apakah itu menjadi ancaman tersendiri bagi demokrasi kita, atau bisa ditafsir ya itu hal biasa? Seperti apa pandangan Saya Abang? lihat kan sebenarnya kok di era sekarang masih ada ya gitu ya. Orang yang menekan-nekan orang lain untuk tidak memilih calon tertentu. Atau orang yang paksa-paksa orang supaya milih calon tertentu. Ada juga yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang sesungguhnya dia jabatannya itu disumpah gitu. Ya. Ini kan sebuah kemunduran peradaban saya pikir ya. Peradaban demokrasi kita kok nggak mau maju ke depan. Kok mundur gitu ya, maju mundur, maju mundur. Ini kan saya pikir agak keterlaluan juga gitu ketika masih ditemukan itu. Dan faktanya memang ditemukan, buktinya banyak laporan ke Bawaslu kan gitu. Ya. Terlepas dari tidak ditindaklanjuti tidak, berarti kan ada. Apalagi kemudian banyak beredar video ataupun gambaran-gambaran yang ada di media sosial. Ya. Nah, ini kan nggak bagus. Karena ketika cerita tentang di Indonesia untuk mengawal pemilu atau pemilihan dengan baik, itu kan lembaga penyelenggaranya terlalu banyak. Ya. Di Indonesia bahkan ada 3. Nggak ada itu di luar negeri 3 gitu ya. Saking apanya 3 itu ya. Logikanya supaya peradaban demokrasi bagus ya. Di kita ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ya. Apalagi Bawaslu sampai tingkat kabupaten itu permanen kan gitu. Ya. Padahal kerjanya 5 tahun cuma 2 kali kan gitu ya. Iya kan? Iya benar. Ya KPU juga sama gitu. Ya. Ngapain itu negara buang-buang uang yang besar? Ya. Kalau memang peradaban demokrasi kita tidak pernah dijamin untuk lebih baik kan gitu deh. Ya. Ya saya pikir orang-orang misalnya ada oknum ASN, oknum kepala desa yang melanggar sumpahnya, memaksa-maksa orang, ini saya bilang penjahat demokrasi. Ya. Saya bilang kenapa dia telah memundurkan peradaban demokrasi? Ya. Karenanya harus dilawan. Ya. Siapapun yang melakukan itu, gitu. Nggak usah melihat calonnya siapa. Terlebih lagi kaum intelek, kaum mahasiswa, kaum guru harus dilawan. Kenapa kalau dibiarkan akan terjadi lagi. Kita harus buktikan bahwa cara-cara seperti itu tidak membuat menang. Kan gitu deh. Kalau cara-cara seperti itu yakin tidak membuat menang, kedepannya tidak akan terjadi lagi. Kalau berani orang itu melawan itu, nggak mungkin terjadi lagi. Tapi kalau orang pada takut bahkan menuruti itu, terus-menerus. Siapapun nanti pemimpin yang menjadi petahana akan melakukan itu. Ya. Ini keburukan yang luar biasa sih. Ya. Luar biasa, maka itu harus dihentikan. Kita pengen pemilihan bupati, gubernur, atau pemilu itu berjalan dengan baik. Orang-orang itu bisa bersukaria menentukan pilihannya yang dia senengin. Kalau memang orang-orang itu belum melihat program kerja, visi misi, ya sudah ngeliat orangnya aja dulu deh. Ya. Orang ini bisa dipercaya atau tidak kan. Betul. Itu ya. Minimal itu. Yang minimal itu dulu deh. Ya. Nggak usah dipaksa-paksa. Ya. Mengenai orientasi orang itu milih karena ganteng, karena cantik, itu persoalan lain. Betul. Tapi kan lahir harus dari kesukaan itu gitu. Betul. Termasuk bahkan pun kalau pengen milih anak jenderal juga nggak masalah sebenarnya gitu. Ya sama dengan kita ke warung makan lah ya. Pasti yang kita lihat kan penampilan menu dulu. Betul. Ya, itu wajar saja. Iya, wajar saja. Mengenai kalau orang itu ternyata udah diyakini dipilih, ternyata ketika memimpin gak bagus, ya sudah 5 tahun ke depan gak usah dipilih. Ya. Pusing-pusing amat kan. Ya, gitu. betul. Sehingga apa? Ya kemudian makin maju. Ya, peradaban itu makin maju, tidak makin mundur gitu. Ya apalagi tadi kekuatan uang itu akan mempengaruhi demokrasi. Wah ini keterlaluan. Gitu. Ya, keterlaluan. Kenapa nanti kan gimana yang nggak punya uang berarti nggak bisa jadi pemimpin dong. Nah, ya kan gitu ya. Betul. Dan ini kan spirit ini harus betul-betul kita serempakkan ya, dalam denyut dan irama. Yuk kita mulai sekarang itu kita akan menolak habis-habisan bentuk-bentuk kejahatan demokrasi. Kan? Kita harus hukum orang-orang yang melakukan kejahatan demokrasi ini supaya kapok kan gitu ya.
supaya Pak anak cucu kita kemudian walaupun nggak punya uang bisa jadi bupati, Betul. bisa jadi gubernur kan. Asal mereka bisa meyakinkan orang untuk memilihnya dengan cara yang baik. Ya. Ini penting gitu. Ini penting gitu ya. Berarti perlawanan itu kan harus menjadi denyut juga pada proses pilkada kita sekarang ya. Bahwa kita tidak lagi mau untuk ditekan dan diarahkan karena satu kekuatan, entah itu aparat desa, ASN, bahkan duit. Iya. Karena memang bener Bang, kalau kita lihat negara ini kan statusnya republik. Iya. Berarti kan sistem politiknya demokrasi. Benar. Artinya demokrasi itu harus menciptakan peluang bagi siapapun untuk menjadi pemimpin. Itu Kalau benar. kita masih nurutin duit terus itu berarti menghampat. Kan gitu Bang. Itu problemnya, sehingga khawatir masuk dalam lingkaran gitu ya. Bisa gini, orang-orang kemudian nggak percaya lagi dengan pemimpin-pemimpinnya. Akhirnya tadi rakyat akan merampok para pemimpinnya ketika para pemimpin akan berkontestasi. Ini akan buruk ya. Ya. Akhirnya akan buruk. Tapi kemudian yang dirampok juga senang gitu. Ya. Karena ya sudahlah, saya akan berkuasa 5 tahun kan gitu ya. Betul. Iya, nanti saya mengumpulkan lagi uang kan ya. Betul. Buat menyuap rakyat. Wah, ini nggak maju-maju, saya pikir gitu. Betul. Nggak maju-maju. Karenanya saya yakin dengan era kekinian harus muncul kesadaran bersama bahwa kita harus memulai dari diri kita terlebih dahulu, lepaskan ketakutan itu. Betul. Karena kita adalah orang yang merdeka. Ya. Hak demokrasi itu, hak memilih itu udah merupakan hak asasi. Ya. Menentukan pilihan itu hak dasar. Ya. Yang kemudian harus kita yakini, ini nggak boleh dipaksa-paksa kan. Gitu. Ya. Bagi yang maksa, kita harus stempel dia sebagai penjahat demokrasi. Betul. Kan gitu. Ya, harus dilawan Iya. itu ya, dicicak. Harus dilawan gitu ya. Betul. Supaya kapok kan gitu ya. Gitu. Yang gini Bang, saya juga menyoroti ini kita ngomongin dulu berbincang dengan kualitas demokrasi kita. Jadi kan Abang bilang kalau masih ada tekanan-tekanan berarti bukti masih ada penjahat demokrasi. Sementara ada satu orang yang masuk ke dalam kategori pendukung paslon lain, sebutnya itu paslon petahana, gitu kan? Yang pada waktu itu mencoba mengkritik tindakan pelepasan gambar bupati, yang sebenarnya statusnya sudah tidak jadi bupati karena cuti, ya kan? Itu mengatakan bahwa demokrasi Indramayu nyatanya sudah baik. Tapi faktanya masih begini kan. Nah, berarti kan ada kesalahan berpikir mungkin bagi orang itu yang memahami dalam arti mengambil indikator apa yang disebut dengan demokrasi yang baik itu. Begitu nggak kira-kira? Ya kalau terhadap kasus itu ya, saya berkesimpulan sederhana. Itu Bawaslu didirikan di Indramayu itu nggak ada manfaatnya. Karena telah menghasilkan multitafsir. Gitu ya. Ya. Harusnya di awal itu teman-teman di Bawaslu itu bisa memprediksi, memitigasi apa yang akan terjadi ke depannya, di mana trigger Bawaslu sebagai penjaga keadilan pemilu itu betul-betul lahir kan ya. Ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak? Ketika ini boleh, dia harus statement bahwa ini boleh. Ketika nggak boleh, ini nggak boleh. Harus terang gitu kan. Di awal harus memitigasi itu supaya masyarakat juga paham. Oh ini yang boleh, oh ini yang tidak boleh. Ketika ada pelanggaran ya tegakin dong kan gitu. Jangan kemudian bersembunyi pada alasan bahwa di pleno kalah kan gitu ya. Karena ini kolektif kolegial dan lain-lain kan gitu ya. Dan jangan pula bersembunyi bahwa putusan Bawaslu itu putusan yang akhir kan gitu dan mengikat kan gitu ya. Ini kan bentuk integritas. Sayang betul gitu negara mengeluarkan uang yang besar gitu untuk mengawal pesta ini gitu. Kalau yang mengawal pestanya nggak oke lah gitu ya, nggak oke. Masih banyak terjadi kecurangan lain-lain. Saya pikir saya mendukung kalau kenyataannya seperti itu terus ya Bawaslu bubarin aja ngapain? Ya buang-buang uang kan gitu. Ya, apalagi kita tahu kan hibah Bawaslu Indramayu sampai mencapai 20 miliar. Yang itu lebih besar daripada Kabupaten Cirebon. Padahal DPT Kabupaten Cirebon sekian ratus ribu lebih besar daripada Indramayu. Tahunya kerjanya begitu kan? Iya harus ditanyain itu kan. Bawaslu ya bikin apa saja lah. Iya. Kalau Bawaslu kan tugasnya mengawasi jangan sampai terjadi pelanggaran kan gitu. Memastikan bahwa orang itu bisa menunaikan haknya dengan baik kan itu secara substansi kan gitu. Bukan membuat bimtek terus kan yang nggak ada artinya kan gitu. Bimtek lagi kan gitu. Apa manfaatnya kan? Apalagi bikin pengawasan partisipatif
yang ketika Bawaslu sendiri nggak partisipatif gitu. Nah, persis. Kan ini kan lucu. Padahal kan sekarang jelas rakyat itu menjalankan pengawasan partisipatif. Iya. Makanya ditemukan banyak laporan kan, apa banyak pelanggaran yang akhirnya menjadi laporan. Tapi kan nguap juga kan. Iya. Berarti yang harusnya dipertanyakan bukan rakyat yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas partisipatif, tapi Bawaslunya yang error gitu. Nah, makanya saya sering bilang jangan sampai kemudian terjadi sumbatan ya, dalam kanal demokrasi itu. Karena ketika terjadi sumbatan, maka akan melebar airnya itu. Dan itu akan terjadi chaos. Ketika terjadi chaos, masyarakat jangan disalahin. Ya. Kenapa sumbatan? Itu ya, aliran airnya itu tersumbat. Gitu. Ya. Dan Bawaslu harus bertanggung jawab terhadap itu. Betul. Kenapa nyumbat gitu? Ya kan banyak fakta-faktanya kejadian yang dipandang ini tidak memenuhi unsur ya. Saya sendiri udah pengalaman laporan itu kan. Mana ada yang ditindaklanjuti, gampangnya kan gitu ya. Ya. Oke Bang, ini kan tadi ngomongin Bawaslu yang tidak berfungsi, itu kan berbicara juga terkait peraturan. Bawaslu kan lekat dengan itu. Dan Abang ini kan juga dikenal sebagai tokoh hukumnya Indramayu lah, salah satu ahli hukum Indramayu. Saya pengen nyorotin gini Bang, karena kita buka-bukaan aja lah, boleh kan ya di sini buka-bukaan? Boleh ya. Kecuali buka baju itu kan. Itu kan ada kabar bahwa kenapa camat kemudian kepala desa pada mau untuk menghilangkan sumpahnya tadi untuk tidak berpihak di dalam politik praktis karena ada ketakutan bahwa incumbent ini akan menjabat sampai tanggal 26 dan itu berapa kali itu dinyatakan ya kan, termasuk di dalam video klarifikasi terkait Sukrawetan menyatakan bahwa SK saya sampai 2026, padahal kalau kita lihat di undang-undang pemilihan daerahnya itu kan awalnya diberhenti ketika di tahun 2024, tapi kan kemudian ditafsir sama MK sejauh tidak melewati 5 tahun dan kemudian dibilang ada tafsiran tidak tertulis bahwa berhentinya ketika bupati terpilih dilantik. Nah, bagaimana Abang sebagai seorang pakar hukum menyoroti itu? Ya, pertama kan sebaiknya kita nggak usah cerita hukum panjang ini. Panjang. Cerita hukum. Ceritanya sederhana saja gini. Memang kita harus membedakan antara ASN dengan kepala desa. Ya. Ini harus kita bedakan dalam logika berpikir kita. Kalau ASN itu merupakan abdi negara, ya, aparatur sipil negara, yang dia bekerja harus profesional, ya, sesuai dengan rule tadi. Kan. Kalau ternyata dia memihak, berarti kan sebenarnya dia sudah nggak profesional. Betul. Maka kalau sudah nggak profesional, berarti pembinaan profesionalisme terhadap ASN gagal. Kan gitu. Siapa yang membina? Kan gitu ya, logikanya kan. Yang membina bupati. Kan gitu. Berarti bupati gagal dong bina profesional dia kan. Kan gitu logikanya. Betul. Ya. Berarti harus dihukum dua-duanya itu. Yang tidak profesional pun yang membinanya. Kan gitu. Itu kan frame-nya kan itu ya. Kalau kita bicara profesionalisme. Walaupun kemudian ada aturan main untuk memproses itu. Tapi sekali lagi, ini ASN yang oknum ya, sebenarnya oknum ASN yang demikian ini sangat tidak profesional sekali. Maka ya orang ini harus dibikin profesional. Kalau profesional ya dia akan memahami bahwa ini nggak boleh, ini boleh. Masa kemudian yang masa jabatannya lama kalah dengan outsourcing kan gitu ya. Kalau buat saya bupati itu outsourcing. 5 tahun selesai, kalau kepilih lagi ya cuma 5 tahun lagi kan. Kalau ASN kan nggak sampai pensiun ya. Iya, masa kerjanya lama kalau mau outsourcing kan. Betul. Iya. Ini kan lucu saja. Makanya sudahlah teman-teman yang menjadi ASN profesional adalah bekerja gitu. Nggak usah cawe-cawe lah. Ngapain ya gitu. Karena kalau profesional ya selesai. Jangan takut dipindahin, dimutasi. Nggak mungkin juga kan kalau semuanya profesional semuanya dimutasi kan gitu. Siapa yang kerja kan gitu ya. Ya setidaknya ada gerakan di situ, gerakan moral di situ. Nah mengenai kepala desa, ini kan sebenarnya jabatan politik. Ya saya tidak membela kepala desa, ini jabatan politik. Dia per 5 tahun yang memilih rakyat. Tapi kemudian disematkan oleh undang-undang, kamu nggak boleh. Kan gitu ya, kamu nggak boleh. Kenapa kamu nggak boleh? Karena yang kamu pimpin rakyat kamu varian. Ada yang milih ini kan gitu. Kalau secara pribadi dia milih, itu boleh nggak? Boleh saja. Boleh. Kan ASN juga boleh saja pilih. Tapi nggak usah mempengaruhi. Karenanya kalau setiap keputusan atau kebijakan yang menguntungkan itu kan dilarang. Bunyinya kan gitu ya. Tapi walaupun kepala desa itu pejabat politik,
karena dia adalah masyarakat politiknya banyak, ya dia harus posisi menjaga itu, Ya. menjaga itu. Dan jangan lupa kepala desa itu yang milih rakyat, Ya. bukan bupati atau gubernur ya. Sehingga ya nggak layak saja buat saya kepala desa itu takut. Ketika takut berarti ada persoalan, problem. Problemnya apa? Ya saya nggak paham itu problemnya. Orang takut kan bisa karena beberapa hal ya. Bisa karena sesuatu yang tidak terlihat seperti takut setan kan gitu ya. Ya. Atau karena sesuatu yang terlihat kan takut diaudit karena kesalahan kan gitu ya. Gitu. Nah, berarti kan tadi ya ASN dan kepala desa serta aparaturnya seharusnya tidak usah takut, ya kan? Iya. Dan ada satu hal Bang, pernyataan yang menarik tadi soal kepala desa dipilih oleh rakyat. Maka Luki Hakim pernah menyatakan bahwa seharusnya mereka dianggap mitra, bukan sebagai bawahan, apalagi yang ditekan. Kan seperti itu kan. Berarti ya tadi ini kan seharusnya menjadi motivasi moral untuk kembali pada posisi yang seharusnya kan, menjadi penyeimbang, bukan malah justru terlibat kan, seperti itu Bang. Tapi tadi Bang, soal 2026 menjabat itu sebenarnya gimana sih? 2026 Bupati masih menjabat, bupati yang incumbent ini. Kan banyak masyarakat yang bilang gini Bang, masa sih bupati udah terpilih, kemudian dilantik, dianya masih menjabat 2026, berarti bupatinya udah 2 dong. Nah itu secara logis gimana harusnya yang dijelaskan? pertama kan ketika pemilihan bupati kemarin itu kan sebenarnya kontraknya sudah dibacakan, Ya, kan gitu ya. ya, Kontraknya itu sudah dibacakan bahwa masa jabatannya bukan 5 tahun kan. ya, Ya kan gitu deh. ya, Karena undang-undang pemilihan gubernur bupati kan sudah menyatakan itu akan ada keserentakan ya, di tahun 2024. Kan gitu, tepatnya di November kan. ya, Kan kontraknya sudah dibacain, sudah tahu semua itu kan. betul. Mengenai misalnya SK 5 tahun, memang ya harus muncul 5 tahun. Tapi tidak berarti kemudian dia bisa menjabat secara politik maupun administratif selama 5 tahun. Apalagi kemudian muncul Perpres ya kalau tidak salah. Iya benar. Perpres berapa? 80 ya? 80 2024. 80. Itu kan menyatakan bahwa pelantikan yang baru akan dilangsungkan 10 Februari Ya benar. 2024 kan gitu. 25. 2025 ya. 2025. Berarti kan ya memang di situ peralihan kekuasaan. Ya. Baik politik maupun administratif berlaku. Ya. Bagaimana yang lama? Ya. Nah, makanya di situ ada kemudian diskresi. Terkait yang lama maka hak keuangannya tidak serta-merta hilang kan. Ya. Jadi memang bupati yang lama kalau tidak terpilih lagi hak keuangannya masih ada. Betul. Ya, hak keuangannya saya ngitung hak keuangannya seperti apa saya nggak paham. Gitu ya. Cuman yang jelas nggak mungkin ada 2 kekuasaan. Ya, mungkin ya. Nggak mungkin lah. Mungkin. Ya, ada 2 kekuasaan. Bupati yang baru dan bupati yang lama. Gitu. Terus nanti mejanya jadi 2 kan gitu ya. Benar. Begitu ada tamu yang datang ditanya dulu mau ketemu bupati lama apa baru. Gitu. Nggak lucu. Mas saya mau ketemu bupati lama. Oh ruangannya sebelah sini kan. Ya, ini kan lucu gitu. Betul. Iya. Itu akan menjadi dagelan yang sangat Iya. Tapi kalau menggelikan itu ya lucu juga sih. Ya. Saya ke pendopo kan ditanya juga sama protokol. Bapak mau ketemu siapa? Oh, saya mau ketemu bupati. Yang mana ya Pak? Yang baru apa yang lama? Oh yang lama. Ya sudah, ke sana Pak. Betul. Ya bagus sih gitu. Tapi nggak mungkin kan gitu. Iya, nggak mungkin. Jadi intinya berarti itu terbantahkan lah ya. Dan sekali lagi berarti pada ASN dan kepala desa ini mohon maaf berarti kan bisa dihimbau untuk kembali kepada fitrahnya. Iya. Kalau istilahnya orang Nadiyin itu kan kembali. Sebenarnya saya yakin mereka itu udah tahu. Cuman mereka ragu. Kenapa? Karena di kita ada banyak peristiwa yang membuat mereka ragu. Peristiwa pertama itu peristiwa Kuwu. Ya. Ya kan gitu ya. Kok Kuwu bisa diperpanjang? Kok undang-undang bisa berlaku surut kan itu ya? Kan itu ya. Itu kan yang membuat keraguan itu Kuwu aja bisa, kenapa bupati enggak kan gitu. Ya. Itu kan problemnya itu ya. Betul. Problemnya kan itu. Ya. Namun kemudian saya bisa bilang seperti ini sudah jelas perpresnya. Ya. Barang itu sudah jelas. Kan? Sudah jelas. Sehingga momentum untuk merombak itu sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena ini dilakukan di seluruh Indonesia. Ya tadi ada rasa yang membuat ragu. Ya. Kayak misalnya kasus di
kabupaten yang sudah menyelenggarakan pemilihan kepala desa kan gitu. Ya. Iya kan gitu ya. Ini sudah terjadi, terpilih, tapi ininya kok SK-nya diperpanjang. Ya. Akhirnya ini nggak jadi dilantik kan Iya, gitu. betul. Problemnya kan nggak jadi dilantik, ini yang dilanjutkan. Ya. Sehingga orang ada kekuasaan non formal dan kekuasaan formal, tapi itu kan belum terbagi ruangannya. Ya. Kalau bicara bupati ini kan nggak mungkin itu terjadi. Kalau ada dua, berarti ya nanti ruangannya jadi dua kan gitu. Ya. Jadi itu ya perpresnya sudah jelas. Betul. Jadi itu Tinggal harus dipahami menjadi landasan perpresnya menghilangkan aja. keraguan ya. Iya kan gitu. Oke Bang, ini terakhir Bang sebagai katakanlah closing statement lah, biar kita kayak yang lain yang keren Ya. pakai closing statement gitu. Dari closing statement saya ini pengen, apakah kira-kira Abang itu punya pesan tersendiri bagi masyarakat yang Ya. dalam waktu 3 hari ke depan akan menjadi pemilih? Iya. Pesannya apa di dalam kaitannya dengan hari tenang dan Ya. persoalan penentuan pemilihannya, apa pilihannya masyarakat itu sendiri? Ada pesan nggak yang harus disampaikan atau gimana ya? Yang pertama kan kalau saya boleh menyampaikan beberapa hal ya ke teman-teman semua. Memang kan faktanya di kita tingkat pendidikan kita kan jauh ya. Ya. Jauh sekali gitu. Antara yang intelektual dan yang non intelektual itu kan perbandingan jauh. Tapi saya yakin kalau orang Indramayu, Wong Reyang itu orang yang berani sebenarnya. Orang yang berani. Kita tinggal berpikir bahwa ini pemilihan bupati itu adalah hak kami. Ya. Hak rakyat untuk menentukan pilihannya. Kalau sudah ada spirit tadi bahwa ini adalah hak, selesai kan gitu. Artinya kalau hak ini kan boleh. Ya, boleh milih, boleh enggak kan. Ya. Yang nggak boleh kan dipaksa. Kan gitu ya. Iya kan logikanya gitu. Ini hak itu cerita. Jadi sudah gunakan saja haknya gitu. Gunakan haknya, tinggal teman-teman mikir mana yang disukai kan gitu ya. Kalau disukai kan maknanya panjang, bisa programnya, bisa orang ya lain. Mana yang disukai, mana yang sekiranya diyakini bahwa kedepannya ini setidaknya mampu lebih baik kan gitu ya. Ya sudah itu pilih. Ketika ada yang ancam-ancam, ancam balik kan gitu ya. Sira sapa kan gitu ya. Itu selesai saya bilang. Kalau semua masyarakat berani, nggak mungkin ada yang berani. Dia mau ngapain kan gitu. Ya. Kalau oknumku ancam-ancam, ancam lagi aja. Nanti kalau kamu nyalonku, saya nggak bakal pilih kan. Ya. Iya. Kalau ASN, oknum ASN ngancam-ngancam, ancam lagi aja. Nanti saya akan laporkan ke akun Gerindra misalnya gitu ya. Gampang. Iya. Kalau mengenai ancam, ancam aja kan, ancam balik kan. Karena itu hak gitu. Dan itu juga cerminan peradaban kita. Jangan sampai kemudian kita kok takut menggunakan hak aja. Takut. Kapan kita beraninya kan gitu. Betul. Mempertahankan hak aja nggak berani. Ya. Maka itu ya berani aja gitu. Sebagai manusia yang merdeka ya. Kalau nggak berani menentukan pilihan, saya bilang ya belum merdeka hidup kita kan ya. Iya. Jadi berani aja teman-teman semua kan ya, apalagi teman-teman yang petani, nelayan gitu, buruh. Berani saja. Kan asik juga kalau milih bebas, terus juga nggak usah ribut. Kalau tetangga yang pilihannya beda, ya biasa saja. Betul. Ya nggak? Boleh mempengaruhi, tapi nggak boleh maksa kan. Mempengaruhi kan, kamu ngapain sih pilih itu kan gitu. Pilih ini boleh mempengaruhi, tapi nggak boleh maksa. Kamu nanti kalau nggak milih ini, nanti warung bakso kamu dibongkar kan. Ya ngapain juga. Kan gitu ya. Itu lebih tidak beradab lagi kan. Betul. Nanti aspek humanismenya, aspek kemanusiaannya hilang. Kan gitu. Ya ngapain kok demokrasi pesta bikin kemanusiaannya hilang. Ya, karena kemanusiaan itu tertinggi, nggak boleh hilang karena pilihan kan gitu. Jadi biasa aja, toh juga ketika kita muncul pemimpin baru juga kita harus tetap berani, kita harus kawal, tidak kemudian berhenti dengan bergembira kan. Hore, pemimpin saya terpilih kan, menang, dilantik terus senang, itu enggak, ya kan gitu ya. Kita harus kawal, dia bener enggak gitu. Begitu nggak bener, ayo kita kudeta kan gitu ya. Iya. Supaya apa ya? Supaya kita menjadi lebih baik gitu. Jangan kemudian takut dengan pemimpinnya. Karena betul itu yang dikatakan Luki Hakim, bahwa pemimpin itu pelayan sesungguhnya. Iya, karena tugas dia melayani. Kalau polisi kan melindungi dan
mengayomi. Ya. Ya kan? Ya. Iya kan? Dia sebagai pelindung dan pengayom. Betul. Kalau pemerintah daerah ya melayani rakyat. Ah, Public service kan. Ya sudah, kalau melayani rakyat pelayan. bosnya rakyat. Iya, bosnya rakyat. Lalu kenapa kemudian bos kok takut sama pelayan? Itu kan sesuatu yang lucu sebenarnya. Iya, terbalik loh. Iya. Sehingga nggak apa-apa kalau ada teman-teman yang nganggur cukup lama gitu, tapi pengen semangat kerjanya ada, nggak apa-apa, marahin aja itu. Ya, pejabat-pejabat kita, ini saya nganggur, saya perlu kerja. Ya, kenapa kamu nggak bisa cariin saya kerja, kan gitu ya? Betul. Kan gitu. Iya, betul. Kan gitu ya. Harus gitu, harus dimarahin itu kalau nggak Harus bisa ngasih dimarahin. solusi ya kan. Nah, sehingga negara kita berkembang gitu kalau seperti itu ya. Tidak kemudian yang pejabat marah-marahin kita. Pejabat tuh boleh marahin kita hanya satu hal, ketika kita nggak bayar pajak. Kan gitu Ya. iya kan gitu. Berarti itu juga harus ditegaskan tuh ya, jangan lagi kita memilih pejabat yang suka marahin rakyat ya kan. Selain karena nggak bayar pajak gitu. Iya, nggak bagus itu, Nggak bagus. nggak bagus lah itu. Kan nggak lucu aja, nggak ketemu lah secara logikanya kan gitu ya. Betul. Sekelas presiden aja kalau marahin kita marahin lagi. Oh, siapa Iya. sih dia kan? Gitu. Iya. Cuman outsourcing 5 tahun ini kan gitu ya. Nah, jadi itu rakyat itu pemegang saham mayoritas. Bahkan bukan mayoritas lagi, 100%. Iya benar. Kan gitu. Dan saya sepakat tadi Bang, bahwa kita harus sadar akan hak, karena dasar daripada politik itu kan sebenarnya membicarakan hak, ya kan, hak rakyat. Artinya hak itu harus digunakan. Sebelum menggunakan harus sadar duluan, maka Iya. jangan takut untuk menggunakan hak itu kan. Iya. Nah yang kedua, sebenarnya ini hanya penegasan saja Bang. Nah, tadi saya udah bilang closing statement, tapi saya tambahkan untuk penegasan lah. Penegasan yang saya ingin dengar langsung dari mulutnya Bang Ucok. Saya pernah mendengar ada gium bahwa ini katakanlah elit ini, atau katakanlah tadi aparatus desa, ASN, oknum-oknumnya itu tetap tidak mau kembali ke dalam fitrah ya. Yang artinya masih tetap berpihak ya. Nah, ada gium yang menyatakan bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan elit dengan segala rupanya itu adalah kekuatan rakyat. Abang sepakat nggak sama itu? Saya sepakat. Saya sepakat. Kalau ada misalnya oknum ASN yang nggak profesional, ya berhentiin aja. Ngapain kita punya pelayan yang nggak profesional? Ya sama aja kita punya pembantu yang nggak bisa kerja, nggak profesional. Dia tugasnya nyuci baju, malah baju kita jadi rusak semua kan? Ya gantilah pembantunya kan? Iya. Gitu. Berarti jelas ya, kalau rakyat udah berhendak, Iya. pasti harus menang kan gitu. Pasti, karena tadi syarat untuk mendirikan negara itu satu yang paling utama tuh adanya rakyat. Benar. Kan gitu ya. Itu penentu. Itu ilmu dasar Iya. negara kan gitu Iya. ya. Jadi rakyat itu di atas. Ya, Rakyat itu sama dengan pendiri negara. betul. Kan gitu ya. Kalau abdi negara berarti mengabdi pada rakyat. Ya. Beda, harus kita bedakan antara negara dan pemerintah. Ya. Kan gitu. Ini beda. Cuman kebanyakan orang berpikir pemerintah yang negara. Iya. Beda Beda. jauh. Beda. Bupati itu pemerintah, bukan Pemerintah. negara. Negara itu sama dengan rakyat. Ya. Maka bupati harus melayani. Lumayan. Ya, rakyat itu harus melayani negara. Gitu kan. Ya. Jangan kemudian diperhadap-hadapkan. Kalau rakyat melawan pemerintah dianggap melawan negara, enggak. Ya, beda. Gitu. Oke Bang Ucok, makasih. Tapi sebelumnya ini saya ingin menyampaikan sedikit lah. Tadi kan Bang Ucok bilang bahwa hak pilih harus digunakan, boleh mengajak tapi tidak boleh memaksa. Ini saya jadi keingat di dalam Islam itu kan ada istilah agamamu, agamaku, agamaku. Iya, Itu kan bisa ditafsir dalam konteks pilkada. Ini pilihanmu adalah pilihanmu, pilihanku, pilihanku. Iya. Maka boleh mengajak tapi tidak boleh Iya. memaksa. Haram hukumnya memaksa kan. Maka kita harus menyelesaikan pilkada ini dengan riang gembira, gitu ya, Iya, Bang gitu. Ucok. Oke, terima kasih Bang Ucok atas waktunya sudah berdialog dengan saya, dan kita selesaikan pilkada ini mengajak riang gembira masyarakat, dan mudah-mudahan yang terpilih ke depan adalah yang paling benar-benar dikehendaki oleh rakyat. Nah, Gitu. begitu. Terima kasih, Bang Ucok.